Ibu nggak mau sayang sama adik. Adik abisnya nggak mau nurut sih sama ibu. Ayah nggak mau sayang sama kakak. Kakak malas belajar sih. Nah, ayah sama ibu itu sayang sama kamu kalau kamu mau rajin belajar, kalau kamu nurut. Hayo ayah bunda, siapa nih yang masih pakai kalimat ini? Halo ayah bunda dan sahabat Sakura, dukung channel ini ya untuk terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Assalamualaikum, halo ya bunda dan seluruh sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, kalau sebelumnya kita sempat ngebahas tentang emosi-emosi yang berapi-api seperti marah, membentak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kasih sayang. Kira-kira bagaimana ya selama ini kita memberikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita? Yuk kita bahas kasih sayang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Rasanya mudah ya ketika kita menyayangi anak kita ketika suasana yang membahagiakan. Contohnya ketika mereka baru lahir, setelah itu ketika mereka pada masa mendapatkan keterampilan dan kemampuan baru seperti berjalan, berbicara, dan juga saat anak-anak kita menuruti perintah kita dan melakukan hal-hal baik. Tapi gimana ya kalau posisinya adalah anak-anak kita melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, seperti mereka membangkang, kemudian mereka melakukan hal-hal buruk dan lain sebagainya, atau mungkin seperti teriak, marah, dan menghancurkan semuanya. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu kita bisa sama nggak ya besarnya rasa sayang kita sama anak kita? Nah, kalau misalkan dari kondisi dua di atas kita bisa memiliki perasaan yang sama dengan anak kita, sama besarnya, maka itu aman. Tapi kalau misalkan gak sama besarnya, itu apa ya? Nah, itu adalah termasuk ke dalam cinta dengan syarat. Maksudnya apa? Kok bisa? Ya, cinta dengan syarat itu memiliki makna kalau orang tua mencintai anak-anaknya itu dengan pamrih. Artinya mereka menyayangi anak-anaknya itu hanya ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi fokus mengasihi dan mencintai anaknya hanya pada perbuatan yang dilakukan anaknya yang sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua, tapi bukan menyayangi karena pribadi pada diri anak tersebut. Di dalam cinta dengan syarat itu, maknanya adalah ketika anak kita melakukan hal-hal baik, ya kita cuma sayang sama mereka pada saat itu aja. Itu artinya juga menandakan bahwa ketika mereka melakukan hal-hal baik, maka rasa sayang kepada mereka itu akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika mereka melakukan hal-hal di luar keinginan kita dan melakukan hal-hal salah, maka rasa sayang kita akan semakin berkurang. Biasanya memang sebagai orang tua, mungkin ada wajar ya ayah bunda merasa bahwa gak mau anak kita melakukan kesalahan, keburukan, dan sebagainya macamnya. Jadi pengennya anak kita tuh selalu melakukan yang terbaik, melakukan hal baik, dan perfect, sempurna. Nah itu pasti yang dirasakan oleh semua orang tua. Menurut Yohanes Heri Widodo MPSI mengatakan bahwa ternyata cinta dengan syarat itu memiliki efek negatif loh ya bunda. Yang pertama adalah akan sering muncul perasaan-perasaan negatif di diri kita seperti rasa kecewa, marah, sedih, dan lain-lain. Karena sebenarnya kita itu nggak bisa memaksa orang yang kita cintai itu harus sesuai dengan keinginan kita, harus selalu memenuhi keinginan kita, karena mereka itu manusia sama seperti kita. Maka ya tadi kita akan sering muncul perasaan kecewa, sedih, marah, walaupun itu hanya sekedar hal kecil yang mereka lakukan yang gak sesuai dengan keinginan kita.
Nah, selain itu, karena disebabkan kemunculan emosi dan perasaan negatif yang ada di dalam diri kita, itu akan menunjukkan dan membuat kematangan diri kita yang ternyata belum baik. Nah, perasaan itu juga yang kalau terus-menerus akan membuat mempengaruhi psikologis dan fisik kita. Jadi ayah bunda ternyata itu bisa mempengaruhi efek psikologis, bukan cuma soal anak loh, tapi ternyata kita juga. Yang kedua, anak akan merasa tertekan. Kenapa? Karena mereka akan merasa bahwa cinta dan kasih sayang orang tuanya hanya sebagai imbalan karena mereka melakukan hal baik. Jadi kalau misalkan mereka nggak berbuat baik, ya mereka nggak akan dapetin kasih sayang itu. Nah, itu juga yang akan dijadikan sebagai alat kontrol orang tua, di mana sebagai tolak ukur bahwa kalau kamu baik, maka ya ibu sama ayah sayang sama kamu. Nah, itu juga yang akan membuat mereka merasa takut kehilangan rasa sayang dari orang tuanya ketika mereka salah melakukan suatu keputusan atau suatu pilihan. Hal ini juga akan menyebabkan anak memiliki kekhawatiran dan ketakutan karena kehilangan kasih sayang sama orang tuanya apabila suatu saat dia melakukan suatu hal yang gak sesuai dengan harapan dan keinginan orang tuanya. Dan ini juga bisa menyebabkan keraguan sama anak tentang kasih sayang kita. Dan lebih parahnya lagi, kalau terus-menerus sampai mereka dewasa, mereka akan menjalani hidup hanya untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain yang penting dalam hidupnya seperti kita, orang tuanya. Tapi sebenarnya diri mereka sendiri, mereka nggak tahu arah tujuannya mau kemana. Mereka selalu menggantungkan apapun yang mereka akan lakukan itu sama orang tuanya. Jadi ketika mereka mau melakukan sesuatu, mau menentukan pilihan, mereka akan berpikir, ini sesuai nggak ya sama keinginan orang tua saya? Ini sesuai nggak ya sama harapan saya? Dan kalau ternyata nggak sesuai, walaupun dia suka banget mau dengan pilihan dia itu, minat banget dengan pilihan itu, dia akan mengubur itu semua. Dan itu akan membuat anak kita seperti orang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya. Terus, kasih sayang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Menurut seorang ahli pendidikan lulusan dari University of London, Inggris, Arta Petosinamo mengatakan bahwa kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang pertama seperti kasih sayang yang tulus tanpa imbalan, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan, yang mungkin bisa kita katakan kasih orang tua itu sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang jalan. Jadi memang benar-benar kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Nah, yang kedua adalah kasih sayang yang ditunjukkan benar-benar kepada pribadinya, bukan karena perbuatannya. Ya tadi contohnya seperti kalau anak kita berbuat baik baru kita sayang sama mereka. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kita berkurang rasa sayang itu. Nah, itu yang menjadikan bahwa kasih sayang ini harus berfokus pada anaknya dan bukan pada perbuatannya. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan kasih sayang kepada anak dengan mencintai berbagai sisi dari anak kita. Kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya, kebaikan-kebaikannya, keburukan-keburukannya, semuanya kita sayangi. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita yang sama besarnya di setiap kejadian dan setiap kondisi. Dan yang terakhir adalah memberikan kasih sayang bersyarat, tanpa syarat. Ini bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka suka, membebaskan mereka, tidak. Kita tetap perlu menegur mereka, mengarahkan mereka, tapi ingat ayah bunda, menegurnya, mengarahkannya dengan cara yang mereka merasa dihormati dan dihargai oleh kita. Lalu, apa ada dampaknya? Tentu ada. Jadi ketika anak itu dicintai dengan tanpa syarat, maka akan ada dampak positifnya. Yang pertama, anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa.
mereka akan memiliki rasa nyaman dengan dirinya karena merasa dicintai dan didukung oleh orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak akan memiliki kesejahteraan psikologis yang sangat baik dan akan menumbuhkan konsep diri yang juga sangat baik, di mana konsep diri ini juga yang akan membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, teliti, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, ini yang paling penting ya Bunda. Jadi anak-anak akan merasa kedekatan dengan kita, akan merasa memiliki hubungan yang sangat dekat, dan itu akan jauh lebih mudah untuk membuat mereka mendengarkan kita, dan mereka juga akan menerima nasihat kita, didikan kita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah anak akan belajar mengasihi dan mencintai tanpa syarat ketika mereka menemukan orang yang akan mereka cintai juga, karena mereka melihat bagaimana orang tuanya tetap stay sama anak-anaknya walaupun anak-anaknya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi yuk ayah bunda, stop untuk mencintai anak-anak kita dengan syarat, karena yang harus banget kita ingat adalah anak-anak kita adalah manusia juga yang pasti melakukan kesalahan, yang pasti ada kekurangan. Maka seburuk-buruknya mereka, bandelnya mereka, jahilnya mereka, menyebalkan apapun mereka, dan baiknya mereka, dan semua yang melekat pada diri mereka, mereka tetap anak-anak kita, anak-anak tersayang kita. Jadi sampaikan ayah bunda kepada mereka, nak, ayah dan ibu mencintai kamu tanpa syarat, mencintai kamu dengan apa adanya kamu. Sampaikan seperti itu ya bunda. Kita mencintai anak-anak kita tanpa kata tapi. Kita mencintai anak-anak kita karena ya kita merasa bahwa ia atau mereka adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang parenting dan lain sebagainya. Dan juga ditunggu terus ya episode selanjutnya hanya di Sakura Sahabat Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.